Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Wah, kurang besar nih suaranya, Ibu ulangin lagi ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu Mamai. Oke, apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. baik. Baik Bu Mamai. Baik Bu ya. Mamai apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Wah, tapi biar lebih semangat lagi, kalau Ibu bilang apa kabar, nanti teman-teman jawabnya kabar baik, luar biasa, mantap. Oke? Oke. Oke Bu. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Baik. Luar biasa. Mantap. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama secara virtual dalam kegiatan bimbingan kelompok. Ibu ucapkan juga terima kasih atas kehadiran anak-anak semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, marilah kita berdoa agar proses kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih. Ada yang tahu kita hari ini mau melaksanakan apa ya? Bimbingan kelompok. Kelompok Bu. Bimbingan kelompok, Bu. Ya, betul sekali. Kita hari ini akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Saya, Bu. Saya Oke, Bu. silakan tadi yang pertama Nur dulu ya. Ya, Bu. Oke. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah bimbingan antara sekelompok manusia untuk bertukar pikiran dalam satu ruangan, Bu. Oke, baik. Selanjutnya siapa? Silahkan acungkan tangan terlebih dahulu ya. Oke, silahkan. Saya Bu. Oke, silahkan Melina ya. Iya Ibu. Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang terdiri lebih dari 2 anggota untuk melakukan sebuah dinamika kelompok, Bu. Oke, selanjutnya silahkan. Siapa lagi? Acungkan tangannya. Saya Bu saya. Oke, silahkan. Oke, silahkan. Bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Oke, selanjutnya. Kalau saya, Bu. Oke, boleh. Siapa dulu nih? Oke, boleh deh. Novi dulu. Bimbingan kelompok itu bimbingan yang beranggota kelompok lebih dari 2 orang, maksimalnya 8 sampai 10 orang, Bu. Oke, selanjutnya silahkan. Ibu, kalau menurut saya, Silahkan. bimbingan kelompok adalah proses memberikan bantuan yang diberikan kepada beberapa orang yang memiliki permasalahan melalui dinamika kelompok begitu, Bu. Oke, selanjutnya nih. Siapa lagi dengan sukarela? Saya Bu. Oke, silahkan. Iya.
Menurut saya, Bu, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan kelompok di mana pimpinan kelompok itu menyediakan berbagai informasi-informasi dan mengarahkan diskusinya agar anggota kelompok itu menjadi lebih sosial atau lebih mengerti tentang bimbingan kelompok tersebut, Bu. Oke, baik. Ada lagi teman-teman? Saya Bu, Oke, silahkan. kegiatan yang dilakukan untuk bertukar pikiran Bu. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke, sudah ya. Untuk jawaban dari teman-teman sudah betul, sudah baik, tapi akan Ibu jelaskan lebih tepat ya. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua anggota kelompok di sini saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, dan memberikan saran. Dan apa yang dibicarakan itu ke semuanya juga bermanfaat untuk diri anggota kelompok yang bersangkutan dengan anggota yang lainnya. Dapat dipahami? Ada yang ingin bertanya? Mungkin silahkan acungkan tangannya yang ingin bertanya. Ibu, mau tanya, Bu. Boleh. Kalau yang disebut dinamika itu apa ya, Bu? Oke, Ibu jelaskan ya. Dinamika kelompok yang dimaksud ini adalah suasana berinteraksi, saling berbagi, saling bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman, menyempurnakan, dan saling memperkuat nih, saling memahami satu sama lain. Bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami? Oke. Ya, Bu. Udah, Bu. Oke, sudah dapat dipahami ya. Bu. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Yaitu di sini teman-teman nih mampu berbicara di depan orang banyak. Nah, di sini dengan kegiatan bimbingan kelompok melatih anak-anak semuanya untuk berbicara depan umum. Mungkin yang sebelumnya tidak berani berbicara depan umum, nah ini kesempatan kalian nih dengan proses bimbingan kelompok untuk melatih agar teman-teman mampu berbicara di depan orang banyak. Lalu selanjutnya yaitu teman-teman mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan kalian kepada orang banyak. Mungkin yang sebelumnya tidak percaya diri untuk berani mengeluarkan pendapat. Nah, di sini juga dilatih teman-teman untuk bebas mengeluarkan pendapatnya, mengemukakan sarannya, tanggapannya, ataupun perasaannya. Lalu di sini juga teman-teman belajar nih menghargai pendapat satu sama lain, karena kan di sini kita nggak satu atau berdua doang ya, di sini kita juga banyak, otomatis banyak pendapat yang berbeda-beda, dan juga makanya di sini kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Lalu juga teman-teman dapat bertanggung jawab atas pendapat yang sudah dikemukakan tadi. Lalu juga teman-teman mampu mengendalikan diri dan menahan emosi, lalu juga menjadi akrab satu sama lain nih. Dan juga kita di sini yaitu membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasa menjadi kepentingan bersama. Lalu untuk pembahasan dalam bimbingan kelompok ini, Ibu infokan kembali ya, yaitu kita bersifat umum yang dimana masalah yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang berguna bagi semua anggota kelompok. Dan permasalahan tersebut akan kita lihat dari berbagai segi, sebab-sebabnya, tujuannya, hal-hal yang menyangkut dampak positif dan juga negatifnya, lalu bagaimana sih sikap kita menanggapinya. Nah, maka dari itu, permasalahan yang akan kita bicarakan dan kita bahas ini harus secara mendalam, luas, dan juga tuntas. Oke, selanjutnya teman-teman nih boleh dengan sukarela mengemukakan perasaannya pada pagi hari ini akan memulai bimbingan kelompok. Boleh silahkan satu persatu acukan tangan terlebih dahulu. Boleh silahkan yang mau mengemukakan. Oke, silahkan. Nur. Ya, pagi hari ini saya sangat merasa senang, Bu, karena bisa berkumpul meskipun hanya lewat daring dengan
teman-teman baru, Bu. Oke, jadi dengan secara virtual dengan secara daring tidak memungkinkan kita untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ya. Oke, Oh, iya selanjutnya silahkan nih. matiin dulu ya, Kak. Silahkan. Oke, Novi. Iya, dengan kita bimbingan kelompok, pertama aku nggak kenal kalian-kalian pada, jadi aku kenal kalian. Dan kita bisa silaturahmi walaupun kita secara online, nggak bertemu langsung, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya silahkan. Perasaannya nih seperti apa? Oke, acukan tangan. Oke, boleh silahkan. Iya. Nah, ini Bu, menurut saya kalau bimbingan kelompok ini sangat, maksudnya beda dengan bimbingan-bimbingan yang lain, karena dengan adanya bimbingan kelompok ini, jadi semakin erat kita sama teman-teman, terus juga materi-materi yang kita dapatkan juga ini sangat penting sekali Bu bagi kita, khususnya bagi teman-teman di kelompok kita juga Bu, supaya bisa kita kembangkan untuk kedepannya nanti Bu. Oke, ada lagi teman-teman? Ada, Silahkan. Bu. Saya, Bu. Boleh, silahkan. Kalau menurut saya sih dengan adanya bimbingan kelompok itu kita bisa jadi nambah teman sehingga membentuk nilai persahabatan antar siswa. Iya, betul sekali. Selanjutnya, silahkan nih yang belum Saya, Bu. rela. Oke, boleh. Kalau menurut saya bimbingan kelompok itu enak Bu karena nggak bosenin Bu, karena gantian kita ngomongnya. Oke, jadi karena banyak temen ya, jadi nggak bosen ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya ada lagi. Bu. Silakan. Oke, boleh silakan. Melina. Melina. Saya merasa senang, Bu, karena rame kerjanya bareng-bareng dibanding sendiri. Iya, oke. Seneng ya rata-rata ya. Ada lagi? Ya, Bu. Oke, silahkan. Oke, boleh. Seru Bu, seru ketemu teman baru, terus tahu banyak yang pintar-pintar juga gitu. Oke, jadi saling berbagi ilmu juga ya nanti ya. Iya. Oke, teman-teman di sininya sudah mengemukakan nih perasaannya ya. Teman-teman juga pasti sudah semangat akan memulai kegiatan bimbingan kelompok. Sudah Bu. Sudah Bu, Ya. semangat. Oke, di sini sebelumnya Ibu akan menjelaskan juga asas-asas dalam proses kegiatan bimbingan kelompok, yaitu kesukarelaan, di mana anak-anak semuanya dapat dengan sukarela untuk mengeluarkan pendapat, ide, ataupun saran, lalu juga teman-teman dapat terbuka dalam proses kegiatan ini, tidak ada yang ditutup-tutupi mengenai pendapat dari Ibu juga, ataupun dari anak-anak juga. Jadi keluarkan saja, bicarakan saja, ungkapkan saja mengenai pendapat dari teman-teman. Lalu juga kerahasiaan. Nah, perbincangan kita pagi hari ini tentunya perlu dijaga kerahasiaannya. Lalu juga teman-teman dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini tetap menggunakan bahasa yang baik, sopan dan santun agar tidak menyinggung atau menyakiti anggota kelompok yang lainnya. Sudah dapat dipahami? Paham Bu. Oke, Paham, sudah Bu. Sudah Bu, paham. Bu, paham Bu. Oke, tapi di sini Ibu sebelumnya mau ajak anak-anak untuk bernyanyi bersama nih agar lebih semangat lagi mengenai asas-asas bimbingan kelompok yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Baik Bu. Oke, Ibu Siap Bu. ya. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Terlihat ya? Oke, sekarang
Anak dengarkan Ibu terlebih dahulu ya untuk mendengar nadanya ya. Baik, Ya, Bu. Bu. Oke, nanti untuk yang tulisan berwarna hitam itu nanti Ibu yang bernyanyi, nanti untuk yang merah teman-teman. Tapi sekarang Ibu dulu semuanya ya untuk mengetahui nadanya ya. Ya, Bu. Oke, seperti ini. Ingatkah dengan asas BKP? Ingat. Ingatkah dengan asas BKP? Ingat. Jika kau ingat itu, mari kita sebutkan asas-asas dalam bimbingan kelompok. Mulai 1 sukarela, 2 terbuka, 3 rahasia, 4 kejujuran. Oke, seperti itu. Sudah mengerti? Sudah paham? Bu. Sudah paham ya? Oke, silakan sekarang suaranya di-unmute dulu nih, dinyalakan. Oke, Ibu dulu ya. Langsung dimulai nih ya. Ya, Bu. Ingatkah dengan asas? Oke. Ingatkah dengan asas BKP? Ingat. Ingat. Ingatkah dengan asas BKP? Jika kau ingat itu, mari kita sebutkan asas-asas dalam bimbingan kelompok. Mulai. 1 sukarela, 2 terbuka, 3 rahasia, 4 kejujuran. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, nah luar biasa nih teman-teman tadi sudah bernyanyi ya. Lebih semangat lagi ya dengan tadi kita sudah bernyanyi. Iya, Ibu, semangat. Bu, semangat, Bu. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Dalam bimbingan kelompok ini, di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok akan memimpin jalannya proses kegiatan bimbingan kelompok ya. Dan anak-anak semuanya sebagai anggota kelompoknya. Setelah itu, selanjutnya Ibu ingin berkenalan dulu nih dengan semua anggota kelompok kita hari ini. Karena kan teman-teman semua juga ada yang belum saling kenal ya satu sama lain ya, karena ada yang beda kelas juga nih. Karena kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Oke, dimulai dari Ibu terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama lengkap Ibu Siti Maesaroh, bisa dipanggil Ibu Mamai, dan hobi Ibu menyanyi dan juga menonton drama Korea. Lalu asal Ibu dari Bogor, tapi sekarang Ibu tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat. Seperti itu ya perkenalannya ya, nama lengkap, nama panggilan, lalu hobi, lalu tempat tinggal. Oke, selanjutnya nih, silahkan dengan sukarela siapa terlebih dahulu yang ingin memperkenalkan, acungkan tangan. Wah, banyak nih ya yang Saya, Bu. ya. Oke, siapa dulu ya? Melina dulu deh. Saya. Oke, silahkan. Ya. Halo, selamat pagi Ibu Mamai dan teman-teman. Selamat pagi. Halo. Pagi, Melina. Perkenalkan, nama aku Melina. Hobi aku berenang dan makan. Aku tinggal di Pasar Minggu, Bu Mamai dan teman-teman. Salam kenal. Oke, salam kenal Ya, Melina. salam kenal. Kenal juga. Oke, selanjutnya silahkan acungkan tangan. Oke, silahkan. Nur. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Nur Samsia. Kalian boleh panggil aku Nur. Aku tinggal di Bekasi Timur. Hobi aku traveling dan tidur. Oke, traveling dan tidur ya. Jadi habis traveling tidur deh karena kecapean ya. Ya, Terus Bu, travelingnya sambil tidur. Jadi di kasur. dalam mimpi ya travelingnya ya. Oke, selanjutnya Betul, silahkan. Mamai. Iya, silahkan selanjutnya acungkan tangan.
Bu. Saya Bu. Novi. Iya Bu, nama saya Novi Indriani. Saya asal dari Bekasi, hobi saya jalan-jalan. Oke, hobinya jalan-jalan ya. Ya, Nah, siapa lagi? Acungkan tangan. Saya Bu. Oke, boleh silahkan. Iya Bu, nama saya Saida Bu. Dipanggilnya cukup Ida. Saya tinggalnya di Tangerang Bu. Hobi saya adalah mendengerin musik sama ini Bu, sama makan bakso. Wida, musiknya musik apa? Musik apa tuh katanya? Musik saya musiknya itu apa Bu? Musiknya adalah musik pop. Kalau dangdut saya nggak suka Bu. Oh, kirain Enakan dangdut, enakan dangdut bisa joget. Jadi makan bakso sambil dengerin musik ya, musik-musik pop ya. Oke, selanjutnya silahkan siapa? Acungkan tangan. Saya Bu, Oke, boleh. saya Bu. Ya, boleh silakan. Halo teman-teman, nama saya Rina Suknasari, cukup panggil Rina. Hobi saya nyanyi, terus saya asalnya dari Kuningan. Sekarang saya tinggal di Bekasi, alias Babelan. Oke, selanjutnya siapa? Yang belum? Acungkan tangan. Saya Bu. Oke, boleh. Silakan. Hai teman-teman, kenalkan nama saya Siti Latifa. Saya biasa dipanggil Latifa. Hobi saya makan somai sambil baca buku. Kalau saya tinggal di Jakarta Timur, Bu, di Pasar Rebo. Bu, somai paling yang enak di mana, Bu? Di Cipinang, di belakang penjara ada somai Aceh, bisa cari di GoFood. Bagi Bu, bagi dong Bu. Oke, selanjutnya. Kalau enggak di Abdi Waluyo. Oh, di situ ya, somainya yang enak. Ya Bu, di rumah sakit, di depan rumah sakit Abdi Waluyo ada Bu, sore-sore. Enak Bu. Oke, boleh teman-teman Menteng. ya. Nanti kalau mau somai ke tempat dari rekomendasi. Oke, Dibayarin selanjutnya. kan, Bu? Bayar di rumah COD. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya siapa? Silahkan yang belum. Bu. Oke, boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amalia Soleha, biasa dipanggil Amal atau Mal atau Lia boleh. Saya tinggal di Bekasi, Jatimakmur. Hobi saya menulis, Bu. Oke, panggilannya banyak ya, bisa Amal, Mal, Lia. ya. Oke, selanjutnya yang belum. Ibu itu mantunya presiden ya Bu. Aku Bu. Iya, boleh. Saya Bu Halimah dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat Kenalin nama pagi. aku Siti Halimah. Buru-buru ya. Ya kok nggak apa-apa. Perkenalkan nama saya Siti Halimah. Biasa dipanggil Halimah. Hobi aku baca buku sama webtoon. Oke. Terus aku tinggal di Jakarta Utara. Asal aku dari Indramayu. Salam kenal. Salam kenal. Selanjutnya yang belum. Oke, boleh silakan. Ya, halo, nama saya Nefrica Juliafri dipanggil Ica. Saya berasal dari Tangerang. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Oke, semua anggota kelompok sudah memperkenalkan masing-masing ya. Jadi tadi teman-teman boleh menghafal namanya dari anggota kelompok kita saat ini. Dan hobi-hobi juga teman-teman unik-unik nih hobinya nih. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan kembali yaitu mengenai apa itu bimbingan kelompok.
Jadi, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua anggota kelompok di sini saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, dan juga memberikan saran. Dan juga apa yang dibicarakan itu kesemuanya bermanfaat untuk diri anggota kelompok yang bersangkutan dan anggota lainnya. Oke, untuk anak-anak semuanya di sini sudah siap untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok? Harus siap, Bu. Iya. Sudah siap ya? Iya. Oke, selanjutnya kita di sini akan melanjutkan ke topik pembahasan. Di sini kita menggunakan teknik psikodrama, yaitu dengan mengenai pentingnya sikap asertif saat berkomunikasi. Misalnya seperti dengan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat ya. Oke, sebelumnya ada yang bisa menjelaskan apa itu sikap asertif? Silakan. Acungkan tangannya ya, satu persatu. Rina, Bu. Oke, boleh Rina, silakan. Tapi kalau salah jangan dimarahin ya, Bu ya. Enggak dong, kan di sini kan kita lagi belajar juga, nggak apa-apa. Silahkan, nggak ada yang salah kok. Kalau nggak salah, sikap asertif itu sikap seseorang yang tegas, tapi juga dia harus bisa menjaga perasaan orang lain. Oke, betul. Selanjutnya, silahkan. Acungkan tangannya. Oke, boleh, silahkan. Jadi sikap asertif itu berani berbicara jujur gitu, Bu. Terus menghargai pembicaraan orang lain juga. Seperti itu, Bu. Oke, selanjutnya silahkan bergantian acungkan tangannya. Oke, boleh. Saya ya, Bu. Oh, siapa dulu nih? Oke, nah. Novi dulu. Oh, iya. Sikap asertif itu kemampuan untuk mengomunikasikan pikiran kita, apa yang kita rasakan, dan yang kita inginkan, Bu. Oke. Dikemukakan. Oke, iya. Selanjutnya, silahkan bergantian. Bu. Oke, tadi Nur dulu ya. Boleh Nur dulu? Si perilaku asertif adalah perilaku yang mengkomunikasikan suatu perasaan terhadap orang lain dengan berkata jujur, Bu. Oke, selanjutnya tadi setelah Nur tadi Latifah ya? Iya. Iya, Bu. Silakan. Kalau menurut saya asertif itu keberanian mengungkapkan perasaannya, Bu, kepada orang lain. Oke, ada lagi yang belum? Saya, Bu. Oke, boleh silakan. Saya, Bu. Ya, siapa dulu nih? Ya, kalau menurut saya, Bu, sikap ya, saya, Bu. Oke, boleh saya dulu. Menurut saya, sikap asertif itu adalah sikap yang sangat positif, Bu. Oke, sangat positif ya. Selanjutnya. Iya, Bu. Iya. Selanjutnya, silakan tadi. Bu. Oke, Nefisa silakan. Jadi perilaku asertif itu kemampuan untuk mengomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain secara jujur. Oke. Ada lagi yang belum? Oke. Teman-teman, sudah semua ya? Selanjutnya. Saya, Bu. Oh, siapa? Oke, ada lagi, boleh, silahkan. Seseorang yang berperilaku asertif itu mampu menyampaikan pendapatnya tanpa melukai orang lain, Bu. Oke. Ada lagi? Silahkan. Oke, sudah ya. Jadi selanjutnya tadi anak-anak sudah nih satu persatu menjelaskan secara singkat mengenai sikap asertif. Tapi agar lebih seru nih, di sini
Teman-teman, agar lebih seru lagi dalam bimbingan kelompok, Ibu mau ngajak anak-anak untuk bermain peran. Dan di sini Ibu akan share screen jalan ceritanya terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Sudah, Bu. Oke, Ibu Sudah, Bu. bacakan terlebih dahulu ya. Boleh atau enggak teman-teman dulu deh. Boleh bacakan berbarengan ya. Baik, Bu. 1, 2, 3. Di suatu sekolah terdapat 3 orang sahabat yang bernama Mala, Mei, dan Ica. Mereka merupakan teladan Teladan yang yang selalu berprestasi. Suatu Suatu ketika ketika saat ujian ujian tiba tiba, dan mereka akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Mala Mala ingin ingin melanjutkan ke melanjutkan SMA. namun keinginannya terhambat karena ibunya Mala tidak setuju dengan keputusan Mala. Ibu Mala ingin Mala menjadi seorang pegawai kantoran yang memiliki penghasilan yang besar. Oke, Ibu bacakan kembali ya. Baik, Bu. Oke, di suatu sekolah terdapat 3 orang sahabat yang bernama Mala dan Ica. Mereka merupakan siswi teladan yang selalu berprestasi. Suatu ketika saat ujian tiba dan mereka akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, Mala ingin melanjutkan ke SMA, namun keinginannya ini terhambat karena ibunya Mala tidak setuju dengan keputusan Mala. Ibu Mala ingin Mala menjadi seorang pegawai kantoran yang memiliki penghasilan yang besar. Oke, jadi di sini ada 5 peran, yaitu Mala, Mei, Ica, Ibu Mei, dan Ibu Mala. Nah, Mala ini yang tidak memiliki sikap asertif. Nah, untuk Mei ini yaitu sahabatnya Mala, Ica sahabatnya Mala juga, lalu ada Ibu Mei dan Ibu Mala. Sudah dapat dipahami? Sudah, Bu. Ibu. Sudah, Bu. Oke, Ibu stop share ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan share screen mengenai kotak peran. Jadi nanti anak-anak boleh pilih satu persatu nih kotak perannya yang dipilih warnanya ya. Ibu share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, di sini Bu. ya, di sini Ibu Sudah, Bu. Di sini Ibu menampilkan kotak peran. Di sini ada bermacam-macam warna. Dan warnanya ini ada perannya yang berbeda-beda ya, tapi di sini teman-teman boleh pilih warnanya dulu. Di sini ada warna merah, warna kuning, warna biru, warna pink, warna hijau, warna ungu, warna hitam, warna kuning, dan juga warna coklat. Di sini satu persatu ya, yang memilih warna merah siapa? Acungkan tangannya. Oke, warna merah Halimah ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya untuk yang warna kuning. Saya, Bu. Oke, yang warna kuning Nur. Nur. Selanjutnya yang warna biru. Saya, Bu. Nefrica. Oke, selanjutnya untuk yang warna pink. Saya, Bu. Saya, Bu. Tidak, Bu. Oke, selanjutnya untuk yang warna hijau. Saya, Bu. Oke, untuk yang warna ungu. Rina, Bu Rina. Oke. Rina, Bu. Ya, untuk yang warna hitam. Saya, Bu. Novi, Bu. Oke, yang warna kuning. Oren, Bu. Oke, Melina warna kuning ya. Oren, Bu.
Oh iya, oranye. Sorry, warna oranye. Warna kuning tadi sudah ya. Selanjutnya warna coklat. Siapa nih yang terakhir? Yang warna coklat? Ya, Bu. Warna coklat Oke. Amal. Ya, yang warna coklat Amal. Oke, semuanya sudah memilih ya. Selanjutnya Ibu akan kasih tahu nih peran-peran tadi yang teman-teman sudah pilih warnanya. Oke, untuk yang memilih warna merah tadi siapa? Oke. Ya, nanti kamu di sini sebagai Mei. Mei itu sahabatnya Mala. Untuk yang warna kuning. Oke, yang warna kuning di sini kamu menjadi Mala, yaitu seseorang yang sulit berkata jujur atas keinginannya. Untuk yang warna biru. Saya, Bu. Siapa yang warna pink dulu deh? Pink. Pink saya, Bu. Oh, oke. Kamu ya menjadi ibunya Mei. Tidak. Untuk yang warna hijau. Oh, itu. Saya, Bu. Ah, oke. Nah, untuk yang memilih warna hijau di sini sebagai ibunya Mala. Dan untuk yang memilih warna ungu. Saya Bu Rina. Oke, nah untuk yang memilih warna ungu, hitam, dan juga oranye di sini sebagai pengamat. Nah, tugasnya pengamat itu apa? Nah, nanti teman-teman untuk sebagai pengamat mengamati perannya dari anggota kelompok yang berperan. Jadi nanti teman-teman mengamati, memberikan tanggapan, pendapat. Tetapi tidak hanya pengamat saja ya, untuk yang bermain peran juga boleh mengemukakan pendapatnya. Lalu yang terakhir, untuk yang memilih warna coklat, siapa tadi? Saya, Bu Amalia. Oke, untuk yang memilih warna coklat, nanti kamu di sini sebagai naratornya ya. Baik, Bu. Oke, teman-teman di sini sudah tahu perannya masing-masing. Kalau begitu boleh saja nih, langsung dimulai bermain perannya. Oke, silakan. Baik. Narator terlebih dahulu. Di suatu sekolah terdapat 3 orang sahabat yang bernama Ica, Mei, dan Mala. Mereka merupakan siswi kelas 9 yang akan melaksanakan ujian. Mala merupakan pribadi yang tidak berani mengungkapkan apa yang ia inginkan. Sedangkan Mei dan Ica merupakan pribadi yang aktif dan selalu berpegang teguh pada apa yang ia inginkan. Suatu hari, mereka sedang berbincang-bincang membahas ujian yang akan dilaksanakan. Hai Ica, Mala, kalian udah belajar belum? Udah dong, Mei. Cakep. Kalau kamu, La? Kamu kenapa sih, La? Kayaknya lagi nggak semangat banget. Iya, bener. Kamu ada masalah, lah. Enggak kok, aku nggak apa-apa. Bohong kamu ya. Aku tahu betul kamu gimana loh. Iyalah, kamu cerita ke kita. Kali aja kita bisa bantu masalah yang kamu hadapi. Nggak kenapa-napa teman-teman. Aku pulang duluan ya. Dadah. Ih, kok aneh banget sih si Mala. Entahlah, lagi pengen menyendiri kali, Cak. Kita harus pahami dia lah. Oke. Pada malam hari, Mala sedang mengulang kembali materi untuk mempersiapkan ujian yang akan dihadapinya besok. Merkurius 57,9 juta kilometer. Venus 108 juta kilometer. Bumi 150 juta kilometer. Mars 228 juta kilometer. Jupiter
779 juta kilometer. Saturnus 1430 kilometer. Uranus 2880 juta kilometer. Dan Neptunus berapa ya? Aku lupa lagi. Oh iya, 4.500 juta kilometer. Mala, Ya, Bu. Mala, Ibu mau ngomong sama kamu. Ya, Bu. Kenapa? Mala, bentar lagi kan kamu lulus. Ibu ingin kamu masuk ke SMK ya, Nak, jurusan akuntansi. Ibu ingin kamu jadi pegawai kantor nanti, biar bisa penghasilannya besar, gajinya besar. Kamu bisa membantu perekonomian kita. Gimana ya, Bu ya? Kamu mau kan, Wak? Ya sudah deh, Bu. Malah mau. Yo, kalau gitu ya udah, kan udah malam. Tidur dulu ya. Baik, Bu. Setelah ujian dan dinyatakan lulus, Mala dan Mei melanjutkan sekolah ke SMK jurusan akuntansi. Walaupun Mala melakukannya dengan berat hati, ia tetap ikuti keinginan ibunya. Mereka pun sekelas lagi di SMK tersebut. Setelah beberapa bulan berlangsung, ujian penaikan kelas pun sudah dilaksanakan, dan masing-masing orang tua murid mengambil rapot anaknya. Malah aku seneng banget deh bisa satu kelas lagi sama kamu. Kamu gimana? Seneng nggak satu kelas lagi sama aku? Senang banget dong, Mel. Kita sama-sama lagi deh. Jadi kita bisa bercanda bareng, ketawa bareng, terus kita bisa makan bareng. Pokoknya sama-sama bareng lagi deh. Yeay, kita harus semangat ya. Biar bisa masuk 3 besar lagi, kayak dulu. Iya dong, Mei. Harus. Mei, Iya, Bu. Mei. Sebentar ya. Gimana, Bu? Rapot Meme bagus kan? Alhamdulillah, bagus saya. Tahankan ya, Nak. Siap, Bu. Mala, Iya, Bu. ayo pulang. Baik, Bu. Mei, aku pulang dulu ya. Tante, aku juga pamit pulang ya. Assalamualaikum. Dadah, Mei dan Mama. Iya, Mala. Waalaikumsalam. Bye-bye. Sesampainya di rumah, Ibu Mala memarahi Mala karena hasil rapotnya menurun sekali. Mala, Ibu nggak habis pikir sama kamu. Kamu kok bisa sih nilainya menurun banget? Padahal kan kamu itu rajin banget belajar di sekolah, belajar di rumah belajar, tapi malah kayak gini hasilnya. Malah minta maaf, Bu. Malah janji, malah bakal lebih rajin lagi belajarnya. Maafin malah ya, Bu. Belum bisa jadi yang Ibu mau. Ibu malu malah sama wali kelas kamu. Kamu tuh terkenal pinter, tapi kenapa ada pelajaran kamu yang merah? Ibu, malah minta maaf. Malah nggak ngerti sama mata pelajarannya. Sama materi pelajarannya juga malah nggak ngerti. Kamu kan bisa belajar kelompok sama teman-teman kamu. Searching di Google, baca buku. Bila perlu, kamu tonton materi yang nggak kamu pahami di YouTube. Itu kan banyak lah.
Ya Bu, maafin Mala Bu, Mala bakal lebih giat lagi belajarnya Bu. Suatu hari di sekolah, Mala dan Mei berbincang-bincang. Kak Halimah, maaf Kak Halimah. Suaranya nggak ada. Halimah di mute. Malah, tau nggak sih, aku senang banget orang tua aku kasih hadiah. Karena aku peringkat 2 di kelas. Wah, selamat ya Mei. Oh iya, aku mau tanya deh sama kamu. Iya, boleh tanya aja. Ada apa? Dengar-dengar nilai kamu ada yang merah ya, lah? Iya nih Mel. Tumben. Biasanya kamu nggak begitu, kamu ada masalah ya di rumah? Enggak kok Mei, aku nggak punya masalah di rumah. Kamu kenapa sih, lah? Selalu aja nggak mau cerita sama aku. Kan kita udah lama berteman. Terus kamu tuh udah berubah banget semenjak kita kelas 9 pas ujian. Lebih tertutup, nggak mau cerita. Kamu kan sahabat aku, cerita aja semuanya sama aku, ceritain. Kan kalau kamu udah cerita, kalau aku emang bisa bantu kan, kita nanti cari jalan keluarnya bareng-bareng. Iya Mei, maafin aku ya. Sebenarnya sih aku nggak tertarik masuk akuntansi karena aku pengen jadi guru. Loh, terus kenapa kamu masuk akuntansi? Gini Mei, aku tuh bercita-cita ingin menjadi guru dan sebenarnya aku tuh maunya masuk ke SMA. Aku nggak mau masuk jurusan akuntansi, apalagi di SMK. Aku nggak suka banget sama pelajarannya, apalagi materinya. Nggak sama sekali aku ngerti. Apalagi tentang hitung-hitungan, itu tuh nggak suka banget. Aku dari dulu sama hitung-hitungan. Tapi ya mau kayak gimana lagi. Terus kenapa kamu bisa masuk ke SMA? Kan udah jelas cita-cita kamu tuh mau jadi apa. Kenapa kamu nggak masuk ke SMA aja? Nah itu yang jadi persoalan. Ibu aku ingin aku ngambil jurusan SMK. Jurusan akuntansi supaya aku bisa jadi pegawai kantoran yang gajinya lebih besar, lebih gede, biar bisa mencukupi kehidupan aku. Ya emang sih orang tua aku niatnya baik, tapi gimana? Aku kan gak suka. Seperti itu, Neng. Jadi aku harus gimana ya? Jadi kamu sekolah setengah hati ya? Ya bisa dibilang begitu sih, Mi. Ya habis mau gimana lagi? Karena terpaksa, jadi aku ikutin kemauan ibu aku. Aku nggak mau ngecewain ibu aku, Mi. Saran aku, kamu bilang aja sama kamu, ngomong dulu baik-baik. Kamu ingin SMA biar bisa jadi guru, kan juga bagus jenjangnya. Nggak mesti harus jadi akuntansi gitu kan. Insya Allah lah ibu kamu luluh, terus mau mahamin kamu. Gitu ya, Mel. Kalau kayak gitu, nanti aku coba deh ngomong baik-baik sama ibu aku. Makasih ya, Mei. Kamu udah mau kasih solusi sama aku, udah mau dengerin cerita aku. Nanti bakal aku coba deh saran dari kamu.
Iyalah, semoga kamu ngertiin kamu ya lah ya. Amin. Makasih ya Mei udah bantuin aku cari jalan keluarnya. Iya Mela, sama-sama. Setelah berbincang-bincang, Mala dan Mei pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Mala membahas hal tersebut kepada ibunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, Mala boleh minta waktu Ibu sebentar nggak? Mala mau ngomong sama Ibu. Tapi Ibu jangan marah ya. Iya, ada apa Mala? Kenapa? Ibu, sebenarnya Mala hendak melanjutkan ke sekolah SMA, Bu, agar Mala bisa bercita-cita menjadi guru. Mala tidak ingin, Bu, masuk SMK. Apalagi jurusan akuntansi. Mala tidak suka hitung-hitungan, Bu. Terus, jadi gimana? Apa Mala boleh pindah sekolah, Bu, ke SMA? Kamu lupa sama apa yang Ibu pernah sampaikan ke kamu? Mala ingat, Bu. Tapi Mala tidak suka dengan pelajaran akuntansi. Mala jadi tidak bersemangat untuk belajar. Apalagi ke sekolah. Itu tuh ngumpulin niatnya tuh, Bu, kayak pengen bangun 1000 candi. Jadi nggak ada semangat-semangatnya sama sekali, Bu. Malah untuk berangkat ke sekolah. Malah jadi malas berangkat ke sekolah. Jadi malas belajarnya, Bu. Jadi begitu. Kenapa kemarin alasan nilai kamu jadi ada yang merah? Karena kamu gak suka akuntansi gitu ya. Ya sudah, kalau kamu memang itu keinginan kamu boleh pindah sekolah. Benar, Bu. Boleh? Iya, boleh sayang. Terima kasih, Ibu cantik. Akhirnya Mala pindah ke sekolah SMA yang Mala inginkan. Selesai. Yeay. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, keren ya. Acting yang bermain peran dari teman-teman semuanya ini sangat menghayati. Terus juga sangat menghayati tiap perannya. Terus juga jalan ceritanya juga bagus, keren teman-teman semua. Oke, selanjutnya Ibu ingin tahu nih pengamatan dari teman-teman tadi yang sudah menjadi sebagai pengamat, boleh menanggapi tanggapannya. Boleh, silahkan acungkan tangannya. Boleh nih, siapa? Oke, Novi silahkan. Saya, Bu. Boleh. Boleh, Novi silahkan. Ya, menurut saya yang saya dengarkan dari alur ceritanya itu, jadi ibunya itu jangan mendesak anaknya untuk mengambil keputusan yang ibu inginkan. Jadi ikutin anaknya, semangatin anaknya hingga anaknya sukses. Ya, walaupun akhirnya ibunya setuju dengan keputusan anaknya, tapi harus jalannya 2 kali. Harus sekolahnya 2 kali, Bu. Gitu, Bu, menurut saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa? Silahkan. Saya Bu, Melina. Melina dulu deh. Silahkan. Menurut pengamatan saya, yang saya dengarkan itu untuk ini apa namanya, lebih baik keputusan dari anaknya, jangan dari ibunya, karena untuk jenjang pendidikan sampai seterusnya kan anaknya yang menentukan, bukan dari orang tuanya. Jadi anaknya juga harus semangat, ibunya juga harus memberikan motivasi supaya anaknya juga lebih bisa, lebih berani. Karena untuk tingkat masa depan itu yang mengaturkan adalah anaknya sendiri, bukan ibunya.
karena yang belajar anaknya bukan ibunya. Itu sih menurut pengamatan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya silahkan. Iya, Rina Bu, Oke, boleh. seharusnya ibunya malah nggak seperti itu ya. Harusnya kan kita kembalikan ke anak yang menjalani, berarti dia yang harus menentukan kemana dia harus melanjutkan. Jadi sebagai orang tua kita seharusnya lebih mendoakan aja gitu dan memberi semangat kepada si anak. Gitu aja Bu. Oke, selanjutnya untuk teman yang tadi bermain peran, boleh nih memberikan tanggapan ataupun perasaannya tadi sudah berperan sebagai siapa, boleh? Ibu, kalau boleh saya kasih tanggapan, Bu. Oke, boleh. Bu, kalau menurut saya, ibunya Mala tuh kurang galak, Bu. Aku Langgara, kenapa tuh? Harusnya ibunya Mala tuh karakternya galak gitu, Bu. Jadi Malanya tuh takut mengungkapkan keinginannya gitu, perasaannya. Ibunya Mala terlalu lembut, Bu, di situ, Bu. Tapi Mala masih nggak berani juga ngomong. Oke, selanjutnya silahkan. Oke, silahkan. Perasaan jadi malas sih sebenarnya agak tertekan ya sebenarnya, karena dia tuh harus menuruti kemauan ibunya dan dia juga nggak bisa mengambil pilihan lain untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya yang dia suka. Tapi karena ada temannya yang memberi saran jadi ngikutin dan bisa jadi dibolehin sama ibunya. Tapi bener sih yang tadi si Ibu Latifah bilang, kurang greget aja gitu sama alurnya. Kurang gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa kok teman-teman, udah keren aktingnya nih, sudah nyampe juga kok pesan dari dramanya. Selanjutnya ada lagi, silahkan untuk yang ingin memberikan tanggapan, acungkan tangan terlebih dahulu. Oke, Saya, Bu. boleh. Ya. Saya, Bu. Ini menurut saya orang tuanya ini malah bagus, Bu. Walaupun dia punya keinginan untuk anaknya, misal dia berprinsip bahwa anaknya ini harus jadi ini, tapi tiba-tiba anaknya malah mempunyai keinginan lain dan ibunya ini menuruti, itu malah suatu kebagusan untuk orang tua supaya anaknya lebih maju. Karena apa, Bu? Karena kalau si orang tuanya berprinsip keinginan dia, takutnya nanti anaknya malah tidak tuntas kuliahnya, karena ini keinginan orang tua bukan keinginan dia, Bu. Oke, silahkan ada lagi. Wah nih, semakin seru nih pendapat dari teman-teman, bermacam-macam ya. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Silahkan acungkan tangannya. Oke, sudah ya. Nah, untuk yang tadi dimainkan oleh teman-teman, apakah untuk Mala ini memiliki sikap asertif yang akan kita bahas tadi? Iya, Bu. Ya, Bu, ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Mala akhirnya memiliki sikap asertif ya, tetapi sebelumnya Tidak, Bu. Dia tidak berani, Bu. oh ya, nah coba kita bahas lagi nih, memang asertif itu apa ya? Silakan. Asertif itu mengungkapkan suatu perasaan dengan jujur, Bu. Oke, mengungkapkan keinginannya, Bu. Oke, mengungkapkan keinginannya ya. Selanjutnya? Ya, sikap seseorang yang jujur tapi lebih menjaga perasaan orang lain. Iya, oke. Untuk sikap asertif ini, apakah penting untuk dimiliki setiap individu? Penting, Bu, penting. Penting. Sangat penting.
Oke, kenapa? Silahkan. Alasan pentingnya silahkan satu persatu ya dengan sukarela nih. Oke, boleh silahkan Novi. Oh iya, karena dengan adanya sikap asertif itu, kita bisa mengembangkan keinginan kita, Bu. Jadi nggak terpaksa. Jadi kita kan bisa menuju ke depannya, Bu. Bukan orang lain yang ngejalanin. Menurut saya selalu menghargai perasaan orang lain agar tidak terluka. Oke, selanjutnya ada silakan. Mengapa sikap asertif itu penting dimiliki oleh setiap individu? Saya Bu. Oke, silakan. Sikap asertif itu sangat penting, Bu, yaitu karena sikap asertif ini adalah memiliki kebebasan untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan, Bu. Oke, jadi memang penting ya. Coba boleh silakan. Kenapa nih? Alasan pentingnya Ibu ingin tahu. Siapa lagi? Bu, penting. Bo, Melina, Bo. Bu, saya mau. Bu, Nur Samsia, Bu. Oke, Bu. oke Nur Syamsiah. Ya, alasan pentingnya itu karena berbicara jujur dengan orang lain, mengungkapkan perasaan kepada orang lain itu lebih baik agar kita tidak mempunyai perasaan yang tertekan atau tidak bisa diungkapkan dengan orang lain. Jadi hidup tuh lebih damai aja gitu, Bu. Oke, selanjutnya ada lagi. Tadi ya. Melina. Oke, Melina silahkan. Menurut saya itu kalau perilaku asertif itu namanya lebih baik kita mengungkapkan langsung kepada orang lain dengan secara jujur supaya kan kalau kita mengungkapkannya secara langsung atau jujur kan lebih enak ya Bu ya daripada misalkan kayak ngomong di belakang atau apa. Jadi perasaan kita itu kayak terluapkan, kayak jadi tenang gitu sih Bu, menurut saya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya silahkan. Saya, Bu. Oke, boleh. Saya, Bu. Bu, kalau menurut saya, kan manusia itu makhluk sosial ya, Bu ya. Tidak bisa hidup sendirian. Pasti akan membutuhkan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Dan kadang-kadang orang lain punya pendapat yang berbeda gitu, Bu. Jadi disitulah kita perlu mengungkapkan dengan cara yang baik agar bisa ya biar lapang juga perasaan kita kan jadinya nggak ada gundah gulana seperti yang Lala tadi gitu, mengerjakan sesuatu tapi nggak sesuai dengan hati nurani gitu Bu. Oke, terima kasih. Nah, jadi memang ya sikap asertif ini penting untuk dimiliki banyak orang. Kenapa? Tentunya alasannya karena memang sikap asertif ini memberi peluang bagi seseorang atau individu yang untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya, yang tadi teman-teman sebutkan, yang ada dan juga perasaannya, dan juga sikap asertif ini juga menjadi seseorang menjadi lebih tegas, percaya diri, dan juga dihargai oleh orang lain. Lalu selanjutnya di sini Ibu mau tanya, sifat asertif ini muncul dengan sendirinya atau harus dilatih atau seperti apa nih menurut teman-teman? Bu. Oke, boleh silahkan. Nur. Harus dilatih sejak dini, Bu. Oke. Karena jika terbiasa itu lebih mudah, Bu. Oke, selanjutnya. Karena terbiasa jadi bisa, Bu. Oh, iya, karena terbiasa jadi bisa. Jadi memang harus dilatih sejak kecil ya tadi ya. Selanjutnya, ada pendapat lain dari teman-teman? Acungkan tangannya. Oke, ada lagi? Iya Bu, saya Bu. Oke, boleh. Iya Bu,
dilatih dari kecil kali Bu ya, kalau menyampaikan sesuatu nggak usah pakai nangis, nggak usah pakai marah-marah, nggak usah pakai bentak-bentak gitu kan. Jadi kalau ada keinginan sampaikan dengan cara yang baik gitu kali ya Bu, dengan cara musyawarah gitu. Oke, jadi Jadi memang nggak pakai terbiasa sampai ya, jadi sampai gede, sampai dewasa, dia terbiasa mengungkapkan dengan cara yang baik, yang tidak menyakiti orang lain. Oke, jadi perlu dilatih sejak dini ya, memang nih. Jadi sikap asertif ini tidaklah muncul dengan sendirinya nih, melainkan memang harus dibentuk dengan proses pembelajaran di kehidupan sehari-hari, yaitu mulai dari dini, boleh juga nih dilatih ya. Terus untuk sikap asertif ini memang juga sangat berguna ya dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari mempertahankan hak untuk menyelesaikan di lingkungan keluarga, contohnya seperti tadi, seperti Mala dan ibu itu kan dengan ibunya itu kan di lingkungan keluarga ya. Jadi dengan Mala memiliki sikap asertif, jadi Mala bisa jujur untuk mengemukakan, mengeluarkan perasaannya, apa yang dipikirkannya, apa yang mau oleh Mala. Karena itu memang sikap asertif ini penting, dan juga Mala ini memiliki sikap asertif yaitu dengan adanya saran dari temannya ya. Jadi memang sikap asertif juga bisa dibantu oleh lingkungan sekitar juga. Lalu selanjutnya Ibu ingin tahu nih manfaat kita bersikap asertif. Manfaatnya apa saja? Boleh disebutkan ya satu persatu. Silahkan dengan sukarela, siapa terlebih dahulu? Acungkan tangannya. Oke, Nur, silahkan. Manfaatnya ya. Manfaatnya itu kita bisa lebih tenang menjalani aktivitas dan disegani banyak orang dan dihargai banyak orang, Bu. Oke, selanjutnya siapa silahkan. Oke, dinyalakan dulu suaranya. Nah, sudah. Saya Bu. Oke, boleh. Menurut saya ini Bu selalu dihormati dan dihargai orang lain. Kemudian yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya Bu yaitu meningkatkan keterampilan dalam pengambilan suatu keputusan Bu. Oke, selanjutnya silahkan. Ada lagi teman-teman, acungkan tangannya ya. Saya Bu. Oke, boleh silahkan. Menciptakan hubungan yang didasari dengan kejujuran, Bu. Terus juga meningkatkan kepuasan dalam pekerjaan, kayak gitu, Bu. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapannya? Boleh silahkan. Oke, oke. Halimah, nyalakan meningkatkan terus meningkatkan keterampilan dalam mengambil keputusan, Bu. maaf Kak Amalia, Kak Halimah, boleh diulangin lagi ya, tadi sinyal aku jelek jadi suara Kak Halimah nggak kedengaran. Oke, boleh ulangin. Meningkatkan kepercayaan diri sama meningkatkan keterampilan dalam mengambil keputusan, Bu. Oke. Selanjutnya ada lagi teman-teman? Rina, Bu. Oke, boleh Rina. Untuk meningkatkan kualitas hubungan antara manusia, Bu. Oke, teman-teman sudah semua ya tadi ya. Lalu selanjutnya nih, Ibu mau bertanya lagi bagaimana ya cara menerapkan
sikap asertif dalam kehidupan sehari-hari nih? Silahkan. Oke, Boleh, Bu. boleh, silakan. Merupakan ketegasan dalam mengontrol perilaku diri sendiri. Ya, boleh, silakan. Siapa lagi? Ibu, menurut saya ini Bu, sikap asertif ini Bu bisa menghindari stres Bu. Bisa ya Bu ya? Ya, bisa menghindari stres ya. Terus gimana Iya sih Bu. cara kita menerapkan sikap asertifnya ini dalam kehidupan sehari-hari? Dimulai dari apa? Bisa seperti apa? Yo, silahkan. Oke, boleh silahkan. Boleh Membiasakan diri komunikasi dengan orang lain dan berkata jujur, Bu, apa yang kita rasain. Oke, berani berkata jujur ya. Selanjutnya, silahkan. Halimah. Ya, Bu. Tetap tenang saat berbicara. Terus menghindari penggunaan kalimat yang agresif. Nah, terus berani menyampaikan perbedaan pendapat, Bu. Oke, selanjutnya yang belum silahkan. Yang sukarela acungkan tangannya. Oke, Novi silahkan. Jadi percaya diri. Jadi dia ada keberanian Bu untuk mengungkapkan isi hatinya, tidak takut-takut dan tidak ragu-ragu. Oke. Sudah Ibu. Selanjutnya, silahkan. Bu, Oke, boleh. selalu sabar dalam situasi atau kondisi apapun kayak gitu, Bu. Ya, Bos. Oke. Selalu sabar gitu. Harus sabar juga ya. Oke, baik. Jadi memang ya untuk cara menerapkan sikap asertif dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama-tama yaitu boleh juga nih, cobalah kita menilai diri kita sendiri terlebih dahulu dengan kita memahami diri kita seperti apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, maka dari situ kita bisa mulai melatih sikap asertif. Lalu juga kita berlatih untuk berkata tidak yang memang di luar dari kemampuan kita agar tidak merasa terbebani. Lalu juga tadi kata teman-teman ada yang bilang kendalikan emosi, tidak bersifat agresif. Ya, itu betul. Lalu juga selalu menghargai satu sama lain ya, pendapat orang lain ya. Dan juga tetap tenang kalau saat berbicara dan juga selalu bersabar. Oke, teman-teman, selanjutnya Ibu ingin tahu seperti apa nih yang akan teman-teman sikapi, teman-teman rasakan, teman-teman pikirkan, teman-teman rasakan, teman-teman sikapi, dan juga yang akan teman-teman tindaki dan juga yang dipertanggungjawabkan mengenai pembahasan kita mengenai sikap asertif. Boleh silahkan siapa terlebih dahulu dengan sukarela acungkan tangannya. Ya, kalau menurut saya bersikapnya jadi dari materi ini saya berpikir bahwa materi ini mengenai materi perilaku asertif ya Bu. Dari situ saya bisa merasa bahwa manfaat dari perilaku asertif adalah memahami diri sendiri apa yang diinginkan dan berlatih untuk berkata tidak terhadap apa yang tidak diinginkan dan menyampaikannya dengan sebaik mungkin. Kemudian bisa bersikap dari materi yang ada, jadi bisa bersikap untuk membangun rasa percaya diri, bagaimana melatih, membiasakan perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga bisa bertindak secara tepat dalam mengambil sikap positif dari perilaku asertif yang tadi didramakan. Kemudian yang terakhir bertanggung jawab yaitu
bisa bertanggung jawab pada diri sendiri dan menjadikan perilaku asertif itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu, Bu. Oke, selanjutnya silahkan siapa lagi dengan sukarela acungkan tangannya. Saya, Bu. Oke, boleh silahkan. Ini Bu, sikap asertif ini adalah modal yang baik Bu untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan adanya sikap asertif ini adalah kita tidak sia-sia untuk kita kembangkan Bu. Karena sikap asertif ini adalah dari sikap yang contohnya gini Bu, ada seseorang yang belum mempunyai sikap asertif, kemudian dia kembangkan sikap asertif ini, maka dia akan sangat, contohnya adalah sikapnya dewasa gitu Bu, yang biasanya ini dia tidak bisa bergaul atau kurang memahami tentang bersahabat yang baik atau apa Bu. Nah sekarang dengan adanya sikap asertif ini, maka dia akan semakin lebih baik Bu, baik itu pergaulan, contohnya adalah pergaulan di lingkungan sekolah atau di rumah, bahkan itu dimanapun. Dengan adanya sikap asertif ini adalah orang itu semakin dewasa dan semakin bagus Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan siapa lagi acungkan tangannya. Saya, Bu. Oke, boleh Amalia. Tapi ingin cerita sedikit nih, Bu. Jadi, boleh. pernah dengar cerita. Jadi itu ada anak yang bertolak belakang. Maksudnya, dia itu inginnya A, tapi orang tuanya B. Nah, anaknya ini ikutin tuh kemauan orang tuanya. Dengan sabar, ikhlas, ngejalanin yang orang tuanya pilih, dan akhirnya dia sukses, Bu. Kayak gitu. Oke, itu ada cerita ya dari Amalia ya? Iya, jadi sebagai anak, ikutin aja apa kata orang tua, tapi jalanin dengan ikhlas. Kalau misalkan emang kita punya keinginan lain, yang lain gitu, kita bisa jalanin, cuma ya harus tetap fokus ke satu tujuan gitu. Mungkin tujuan orang tua itu kan baik, jadi kita harus ikutin kayak gitu, Bu. Ya kan ridho orang tua kan ridho Allah juga, Bu. Oke. Kayak gitu, Bu. Terima kasih Amalia ceritanya. Selanjutnya, ada lagi teman-teman? Oke, kalau begitu sudah ya. Baik, anak-anak semuanya, jadi Ibu simpulkan kembali ya pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai bersikap asertif, di mana sikap asertif ini adalah sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap juga menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Nah, sikap ini penting untuk dimiliki banyak orang ya, dan sikap ini memang tidaklah muncul dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk dengan proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga untuk melatih atau menumbuhkan sikap asertif ini bisa dimulai tadi dengan coba menilai diri teman-teman masing-masing, lebih mengenal diri kita dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, berani berlatih tadi untuk berkata tidak. Maksudnya jika memang anak-anak di sini misalnya orang tua seperti yang tadi di drama ya, orang tuanya malah menyuruh masuk untuk akuntansi, ternyata malah sendiri punya kemampuan lain, yaitu ingin menjadi guru ya, dan tidak ingin masuk ke sekolah SMK akuntansi. Jadi kan untuk menjalaninya ini tidak maksimal ya, dan juga malah tidak bisa menolak pada awalnya, tapi karena malah akhirnya timbul bersikap asertif, maka apa yang diinginkan oleh malah
dapat terwujud dan malah juga dapat dengan semangat, juga dapat dengan baik untuk melanjutkan apa yang ingin Mala lakukan gitu tanpa ada paksaan. Dan juga orang tuanya juga dengan akhirnya menerima. Yang penting kita coba dulu untuk berbicara dengan baik-baik. Kalau memang ada yang mengganjal di diri kita. Jadi di sini kita memang harus belajar untuk berani mengemukakan pendapat. Nah, dan juga dalam bimbingan kelompok ini di sini teman-teman juga berlatih untuk bersikap asertif karena di sini teman-teman berani mengemukakan pendapatnya, lalu juga tidak ada yang ditutup-tutupi, lalu juga dengan menghargai pendapat satu sama lain. Nah, di sini juga teman-teman sudah memiliki sikap asertif nih dalam proses bimbingan kelompok juga dilatih. Oke, selanjutnya Ibu ingin tahu nih pesan dan kesan dari teman-teman terhadap kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, karena kita sudah tidak terasa nih akan mengakhiri proses kegiatan bimbingan kelompok, tapi boleh diungkapkan dulu nih kesan pesan dari teman-teman semuanya. Silahkan satu persatu. Ya Bu, saya Bu dari Melina Bu. Oke, boleh. Kesannya saya merasa senang Bu bisa kumpul sama teman-teman yang baru, terus bisa dapat bekerja sama dengan satu kelompok, satu tim. Pesannya ya kita harus selalu ingat sama teman-teman kita. Itu sih Bu. Oke, selanjutnya siapa silahkan. Oke, boleh Nur. Boleh? Ya Bu, kesannya untuk hari ini semoga bisa lebih baik lagi setelah menjalankan bimbingan kelompok ini Bu. Dan senang bisa bertemu dengan orang-orang baru yang bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dan dapat dipetik dari pelajaran yang telah diambil. Dan pesannya tetaplah berbuat baik dan berkata jujur agar kita bisa dihargai dengan orang lain. Seperti itu, Bu. Baik. Selanjutnya, oke, boleh Novi. Dengan adanya bimbingan kelompok ini, saya bisa tahu apa itu sikap asertif dan pesannya kita selalu menjaga perasaan orang, jangan mendesak keinginan yang kita inginkan kepada orang itu, Bu. Oke, selanjutnya. Oke, boleh. Rina acungkan tangannya. Oke, boleh. Menurut Rina, dengan mengikuti kegiatan ini, jadi tambah teman, tambah ilmu, jadi bersemangat. Itu aja Bu, makasih. Semangat ya. Iya. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman yang belum. Saya Bu. Oke, boleh silahkan. Pesan saya ini adalah dengan bimbingan kelompok ini, yang pertama tadi Bu, satu adalah sama dengan teman-teman yang lain, yaitu bisa kenal dengan teman-teman, yaitu. Yang kedua adalah tadi saya sangat senang sekali Bu dengan materinya, yaitu dengan bimbingan kelompok, yaitu dengan materi asertif ini, karena tadi saya belum tahu Bu apa itu tentang asertif. Setelah bimbingan kelompok ini saya jadi tahu, karena sikap asertif ini perlu sekali nanti akan dikembangkan untuk kehidupan sehari-hari Bu. Oke, baik. Selanjutnya yang belum, siapa lagi? Silahkan. Saya Bu. Oke, boleh. Silahkan. Ya Bu, kalau menurut saya pembelajaran hari ini bagus sekali ya. Kita dapat teman baru gitu ya. Terus dapat pelajaran baru mengenai perilaku asertif ya. Kita juga dilatih untuk belajar berkomunikasi,
berdiskusi dengan teman-teman, Bu. Jadi senang sekali ya, jadi bagus, Bu. Oke, selanjutnya. Saya, Bu. Oke, boleh. Pagi ini saya senang sekali, Bu, bisa ikut bimbingan kelompok. Jadi saya tahu arti dari asertif itu. Terus juga pesannya kita harus jadi orang yang jujur dan tegas menyampaikan sesuatu, Bu, dan tidak melukai orang lain, Bu. Oke. Itu aja, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, silahkan. Mengenai kesan dan pesan pada pertemuan kita hari ini. Oke, boleh silakan. Saya, Bu. Oke, boleh silakan. Pada pagi ini senang banget ngikutin ke Bu. Jadi banyak yang itu kalau bisa tiap minggu, Bu, diadainnya, Bu. Oke, kalau bisa tiap minggu ya diadakan bimbingan kelompoknya ya. Iya, Bu. Oke, teman-teman semuanya sudah memberikan kesan dan pesan pada pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat diterapkan hal-hal positif yang sudah diambil di kehidupan sehari-hari ya. Lalu untuk pertemuan bimbingan kelompok selanjutnya, kita bahas minggu depan ya anak-anak. Jadi tenang aja nih, minggu depan kita juga akan melaksanakan bimbingan kelompok kembali dan dengan tema yang berbeda. Tentunya pasti semakin seru. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya karena sudah sangat semangat, sudah mengikuti proses kegiatan bimbingan kelompok hari ini dengan baik. Sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya setelah tadi kita menutup dengan doa, kita boleh bernyanyi Sayonara. Ibu akan share screen liriknya ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke, untuk menutup kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu sebagai penutup. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya.